Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Zulfi Hamdi, dalam channel Islamina. Berpindah agama merupakan fenomena yang telah lama terjadi. Orang yang beragama Katolik berpindah ke Muslim, orang yang Muslim berpindah ke agama Buddha, dan begitu pun seterusnya. Berpindahnya seseorang dari satu agama ke agama yang lain, atau dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain, adalah fenomena yang setua umur agama itu sendiri. Karena ketika Nabi Muhammad SAW belum mendapatkan wahyu, tidak ada seorang pun yang beragama Islam, karena Islam itu sendiri belum ada. Sebagaimana agama-agama terdahulu, Islam memiliki ajaran yang mulia, yaitu mengajak kepada tauhid, memperbaiki akhlak baik kepada Allah, sesama manusia, dan juga alam semesta. Dengan itu, Nabi Muhammad menyampaikan ajaran agama Islam dengan elegan, santun, dan juga berakhlak. Sehingga hal ini memiliki dampak yang sangat hebat. Orang-orang terdekat Nabi tertarik untuk memeluk ajaran agama Islam. Dimulai dari Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Yang kemudian agama Islam berkembang menjadi agama yang memiliki magnet untuk dipeluk oleh banyak orang. Ada dua hal penting yang bisa dicatat dari dua fenomena ini. Yang pertama, kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam menampilkan ajaran agama Islam dengan baik. Apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Nabi, itu pula lah yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi Muhammad melarang seseorang untuk mencela atau menjelekkan orang lain, Nabi pun tidak melakukan itu. Jika boleh meminjam istilah zaman sekarang, adalah satunya sikap dengan perbuatan. Poin yang kedua, sebagian sahabat Nabi adalah seorang mu'alaf. Karena sebelum memeluk agama Islam, mereka memiliki agama atau keyakinannya masing-masing. Ini artinya orang yang berpindah agama atau dalam Islam disebut mu'alaf bukan peristiwa yang baru. Telah terjadi lama berabad-abad silam, semenjak munculnya Islam itu sendiri. Di Indonesia sendiri, berpindahnya seseorang ke dalam agama Islam bukanlah peristiwa yang baru juga. Islam adalah agama yang baru masuk setelah beberapa abad Nabi Muhammad SAW wafat. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi melalui Gujarat, India. Pendapat yang kedua mengatakan pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Dan pendapat yang ketiga menyatakan bahwa pada abad ke-13 Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Persia. Di balik teori itu semua, bisa dikatakan bahwa nenek moyang orang Indonesia adalah seorang mu'alaf, termasuk kategori seorang mu'alaf. Belakangan ini, sejumlah orang, bahkan dari kalangan selebritis, ada beberapa yang berpindah ke agama Islam. Ini merupakan hal yang sangat bagus, karena bagi kita memiliki saudara seiman. Akan tetapi ada dua fenomena penting yang terjadi ketika para selebritis ini masuk memeluk agama Islam. Fenomena pertama, kecenderungan menjelek-jelekan agama yang diyakini sebelumnya dengan nada provokatif dan juga penuh kebencian. Padahal, jika kita kembali ke makna mu'alaf yang sebenarnya adalah hati yang dilembutkan atau hati yang dilunakkan, tentu hal ini sangat bertentangan. Apa yang mereka lakukan menjelek-jelekan agama sebelumnya sangat berbanding terbalik dengan kata arti makna mu'alaf itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang siapapun untuk menjelek-jelekan agama orang atau apapun itu, yang diabadikan dalam surat Al-An'am ayat 108. Fenomena yang kedua, kecenderungan seorang mu'alaf menjadi ustaz atau da'i. Ketika mereka baru masuk Islam, diberikan panggung atau mimbar untuk berceramah, diberikan mimbar untuk khutbah Jumat, atau yang paling parah memberikan ajaran agama Islam di beberapa kajian dan juga mengimami sholat. Pada zaman Nabi, ketika ada sahabat yang baru masuk Islam, Nabi tidak serta-merta
memberikan panggung kepada mereka. Akan tetapi Nabi membekalinya dengan ilmu-ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Bahkan bentuk bimbingan yang paling nyata, seorang mu'alaf dijadikan sebagai mustahik, orang yang berhak mendapatkan zakat. Ini adalah salah satu bentuk bimbingan bagi orang yang baru masuk Islam. Hal yang dilakukan oleh mereka itu sangat bertentangan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bisa dikatakan apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindakan yang ceroboh. Karena tidak semua orang dapat menyandang gelar ustadz, dai atau mufti dengan cuma-cuma, apalagi ketika baru masuk agama Islam. Bisa saja apa yang disampaikan itu salah dan juga tidak tepat. Dan yang paling parah, bisa menyesatkan umat Islam yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Bahwa kita sebagai umat Islam di Indonesia harus berhati-hati terhadap kegiatan-kegiatan praktik di atas. Oleh karena itu perlunya belajar kepada ahli dalam bidang agama, apalagi bagi seorang mu'alaf harus memperdalam terlebih dahulu ilmu-ilmu agama sebelum turun atau menampilkan diri terjun di muka masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.